Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husni Ralda. Di sini saya akan membahas mengenai kehamilan. Apa pengertian dari kehamilan? Kehamilan adalah proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu yang terbagi dalam 3 trimester. Yang pertama, trimester pertama 0 sampai 13 minggu, trimester kedua 14 sampai 26 minggu, dan trimester ketiga ada 27 sampai 40 minggu. Bagaimana mekanisme kehamilan? Berikut ini tahapan berbagai proses pembuahan hingga bisa menjadi ibu hamil. Yang pertama ada hubungan seks. Pada saat berhubungan intim, pria yang ejakulasi akan mengeluarkan air mani yang mengandung sperma di dalam vagina. Setelah masuk, sperma mulai berenang menyusuri leher rahim wanita sampai ke dalam rahim untuk mencari sel telur yang siap dibuahi sehingga terjadi kehamilan atau pembuahan. Sel telur wanita dihasilkan oleh indung telur alias ovarium. Ketika usianya sudah cukup matang, sel telur akan keluar dari ovarium dan berjalan turun ke rahim melewati saluran tuba falopi. Ini adalah bagian dari proses ovulasi. Jika sperma berhasil bertemu sel telur di tengah perjalanannya, pembuahan bisa terjadi. Yang kedua ada pembuahan. Sperma yang mampu berenang sangat cepat dapat bertemu dengan sel telur dalam waktu 45 menit hingga 12 jam. Namun pada tahap ini kehamilan belum tentu ada karena proses kehamilan belum sepenuhnya terjadi. Satu sel telur bisa saja didekati oleh ratusan hingga ribuan sperma sekaligus, tapi hanya sperma yang paling kuatlah yang bisa menembus dinding terluar sel telur. Jika sperma sudah berhasil masuk sampai inti sel telur, selanjutnya sel telur akan membuat benteng untuk mencegah sperma lain masuk. Sementara itu, sperma pemenang dan sel telur kemudian bergabung menjadi satu. Proses ini dinamakan sebagai pembuahan atau konsepsi. Yang ketiga ada implantasi. Setelah sperma dan sel telur bersatu, materi ini akan bergerak dari tuba falopi menuju rahim sembari membelah diri menjadi banyak. Selama perjalanannya, materi tersebut akan membentuk sebuah bola kecil bernama blastokista yang berisi kurang lebih 100 sel berbeda. Blastokista umumnya akan sampai ke rahim sekitar 3-4 hari setelah pembuahan. Namun blastokista juga bisa mengapung dulu di rahim selama 2-3 hari sebelum akhirnya menemukan dinding rahim untuk ditempel. Ketika blastokista sudah menempel dinding rahim, proses ini dinamakan sebagai implantasi. Di sinilah proses kehamilan secara resmi dimulai, namun belum bisa resmi dikatakan sebagai ibu hamil pada tahap ini. Yang keempat ada pembentukan embrio. Setelah mantap menempel di rahim, blastokista akan mulai berkembang menjadi embrio dan plasenta. Embrio adalah bakal janin yang ada di dalam rahim, sementara plasenta adalah organ berbentuk kantong yang akan menjadi rumah bagi embrio untuk bertumbuh kembang selama 9 bulan ke depan. Pada tahap ini, sudah bisa dinyatakan sebagai ibu hamil meski tanda-tandanya belum jelas terlihat. Selanjutnya, apa saja tanda-tanda bahaya kehamilan? Yang pertama ada pendarahan vagina. Adanya bercak pada awal kehamilan dapat diindikasikan sebagai tanda telah terjadinya implantasi. Namun bila pendarahan ini terjadi selama kehamilan, maka hal ini harus diselidiki dan diperiksakan ke dokter. Bila pendarahan terjadi pada trimester pertama, maka ini dapat mengindikasikan terjadinya kehamilan ektopik atau keguguran. Di kemudian hari, pendarahan dalam kehamilan bisa disebabkan oleh infeksi, keguguran, plasenta previa, atau solusio plasenta. Yang kedua ada sakit kepala atau penglihatan kabur. Bila mengalami sakit kepala atau penglihatan kabur, ibu hamil bisa diindikasikan mengalami preeklamsia. Gangguan ini biasanya dapat didiagnosis saat kehamilan sudah memasuki usia 20 minggu dengan pemeriksaan tekanan darah yang tinggi dan serta berapa protein dalam urin. Jika preeklamsia tak diobati dapat menyebabkan komplikasi kehamilan yang serius. Ini sangat berbahaya bagi ibu dan bayi.
Yang ketiga, ada sedikit atau tak ada gerakan janin. Selama dalam kandungan, bayi sering sekali melakukan pergerakan yang dapat dirasakan. Jika bayi tiba-tiba sedikit bergerak atau justru tidak bergerak sama sekali, ibu hamil harus khawatir. Sedikitnya pergerakan yang dialami oleh bayi dalam kandungan bisa terjadi bila ia sedang dalam kondisi yang tak baik atau merasa kesulitan. Apabila ada penurunan jumlah tendangan secara drastis atau membutuhkan waktu lebih dari 2 jam untuk melakukan jumlah tendangan tersebut, ibu hamil perlu segera mengeceknya ke dokter. Yang keempat, ada ketuban pecah. Jika kandung kemih sebelum hari perkiraan lahir atau HPL, ibu hamil harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan dengan segera. Pecah ketuban dapat menunjukkan persalinan prematur dan secara signifikan meningkatkan risiko infeksi. Kadang-kadang urin yang bocor dari kandung kemih juga bisa disalahartikan sebagai cairan amnion yang bocor. Yang kelima, ada nyeri punggung bawah terus-menerus. Kebanyakan ibu hamil akan merasakan nyeri punggung bawah pada tahap tertentu selama kehamilan. Namun, jika kondisi ini terus berlanjut, sebaiknya dokter memeriksanya untuk mengatasi infeksi ginjal atau kandung kemih. Persalinan prematur juga dapat muncul dengan nyeri punggung bawah yang persisten. Yang keenam, ada morning sickness parah. Jika ibu hamil mengalami mual serta muntah atau morning sickness parah yang tidak berhenti dalam 3 bulan pertama kehamilan, hal ini berisiko membuat ibu hamil mengalami penurunan berat badan serta dehidrasi. Bila itu terjadi, bisa membuat ibu hamil dan bayi dalam kandungan tak memiliki nutrisi yang cukup serta mineral dan bahan kimia dalam tubuh mungkin tidak seimbang. Untuk itu, ibu hamil mungkin perlu dirawat di rumah sakit agar mendapatkan perawatan yang tepat. Dokter akan meresepkan obat atau menyarankan untuk mengubah pola makan. Yang ketujuh, ada kontraksi di awal trimester ketiga. Kontraksi bisa menjadi tanda persalinan prematur. Banyak ibu baru yang pertama melahirkan mungkin bingung dengan persalinan asli dan palsu. Kontraksi palsu disebut Braxton Hicks. Ini tidak dapat diprediksi, tidak berirama, dan tidak meningkatkan intensitasnya. Jika saat sedang hamil trimester ketiga merasa mengalami kontraksi, segera hubungi dokter dan konsultasi. Jika dirasa terlalu cepat bagi bayi untuk lahir, dokter mungkin bisa mencegah persalinan dini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.